tidak semua plastik itu bisa didaur ulang. Lalu saya tertarik dengan kresek-kresek yang sering dibuang ibu-ibu atau siapapun itu ya. Nah itu saya coba bikin benang, terus saya rajut, jadinya bagus, lucu. Ternyata responnya masyarakat itu besar sekali. Perkenalkan, nama saya Asih Sumastrini. Saya adalah pemilik brand Rajut Api. Rajut itu bisa teknik merajut, tapi juga bisa menguntai. Apik itu kebaikan, jadi kayak menguntai kebaikan. Kerajinan saya berbahan dasar limbah kresek atau bambu bekas, barang-barang yang sejatinya mau dibuang, saya usahakan untuk diselamatkan dulu. Sejak tahun 2017, mulai menekuni kerajinan rajutan dan crafting dalam bentuk lainnya, misalnya ini dengan coiling dari kain-kain dan kaos bekas atau apapun lah yang pokoknya yang bisa kami rajut atau kami recycle begitu. Ini materialnya plastik aja, plastik yang udah kita bersihkan. Awalnya saya itu belajar merajut pakai benang biasa gitu. Lama-lama karena kebiasaan dari kecil dibiasakan oleh orang tua saya untuk memanfaatkan barang-barang bekas, lalu saya tertarik dengan kresek-kresek yang sering dibuang ibu-ibu atau siapapun itu ya. Tetangga-tetangga itu senang sekali mendonasikan kresek-kresek mereka ke kami. Jadi itu adalah support system terkuat kami. Kresek punya tekstur yang fleksibel, tapi sekaligus juga ulet. Nah itu saya coba bikin benang, terus saya rajut, jadinya bagus, lucu. Tapi dalam proses perkembangan membuat barang dari recycle yang dirajut itu, saya jadi ngerti kalau tidak semua plastik itu bisa didaur ulang. Kalau mengolah plastik itu, ya pertama bisa dirajut. Kedua bisa di heat press, itu yang baru kami temukan ya. Mungkin nanti kalau ada teknik lain yang di perkembangannya bisa kami pelajari, kami akan terapkan juga. Dari proses produksi itu kan ternyata banyak sekali limbahnya. Misalnya potongan-potongan plastik yang nggak kepake, tetap kami kumpulkan, lalu kami jadikan isian boneka. Jadi ya kayak gini nih, jadi isian boneka atau nanti jadi motif abstrak untuk kresek yang kita heat press. Setelah itu kami berusaha mengkombinasikan dengan material lainnya, misalnya kain atau besek bekas atau kereneng. Ternyata iya bentuknya jadi bagus, lucu gitu. Jadi kayak ini yang dari bambu ini, misalnya ini kan dari bambu bekas nih ya. Kami ketemu seorang perajin ya. Kami melihat ada kayak bambu-bambu tipis kayak gitu. Saya tanya, bisa nggak ini misalnya dibikin untuk jadi pondasi dari tas-tas rajutan kami? Dia mencoba, ternyata bisa gitu. Ternyata responnya masyarakat itu besar sekali. Dan saya bersyukurnya mereka tuh lebih banyak yang kepingin workshop daripada membeli. Saya memang bertujuannya seperti itu. Karena kalau kita merecycle sendiri, butuh energi yang lebih besar daripada kalau kita memberikan workshop terus nanti banyak anak yang bisa gitu. Nah, semakin banyak anak atau masyarakat yang ikut belajar, nanti saya berharapnya justru kesadaran mendaur ulang itu dari masing-masing keluarga, masing-masing pribadi gitu. Mungkin sesuai dengan isu sekarang ini ya, berharapnya bisa mengurangi global warming, terus membuat lingkungan yang lebih sehat. Karena masa depan ini kan nggak kita miliki sendiri, bakalan ada anak cucu kita nanti. Nah itu yang sebenarnya menjadi concern saya itu. Jadi kayak ayo kita bareng-bareng aja gitu. Kita menjaga alam karena Allah itu sudah menyediakan semuanya untuk kita. Jadi kita diberikan gratis, kita tinggal nempati. Ya sebisa mungkin aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya wujud doa kita, wujud syukur kita. Jadi kita harus mengeluarkan dalam bentuk pemikiran dan aktivitas kita yang harus lebih bertanggung jawab itu.